Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas, sharing ke kalian semua soal aku waktu itu melahirkan secara prematur dan anak aku yang berjuang di NICU guys. Nah, untuk kalian semua yang belum nonton vlog aku, vlog saat aku mengandung dan mengalami placenta previa, itu kalian bisa nonton, nanti aku sertakan linknya di deskripsi box ya guys. Nah, oke guys, aku waktu itu melahirkan anak aku di usia kandunganku yang 33 minggu guys. Kenapa aku bisa melahirkan di usia kandungan segitu? Karena aku mengalami pendarahan hebat guys. Pendarahan hebat itu dikarenakan aku mengalami placenta previa totalis guys. Jadi si ari-arinya itu berada di bawah dan itu menutupi jalan lahir, dan itu resiko pendarahan sangat tinggi guys. Singkat cerita, aku melahirkan anakku karena aku tidak tahu keadaan anak aku saat itu, karena aku posisiku di bius total saat itu. Jadi aku tidak tahu keadaan anakku itu nangis atau tidak, atau bagaimana, itu aku tidak tahu. Aku diceritakan sama suamiku, katanya anak aku itu pas melahirkan, pas lahir dia nangis guys, tapi dia cuman sebentar nangisnya, dan itu pun pelan suara nangisnya. Setelah dia berhenti nangis, badannya itu langsung membiru guys, biru banget kata suamiku, dan dokter langsung panggil suamiku untuk, katanya anak aku harus masuk ke ruangan NICU guys, karena memang kondisi paru-parunya itu belum matang ya guys, karena memang prematur, jadi paru-parunya itu belum siap guys, jadi dia mengalami sesak nafas saat itu dan badannya membiru. Dan alhamdulillahnya guys, di saat anak aku membutuhkan ruangan NICU, yang tadinya, yang awalnya itu rumah sakit itu penuh ruangan NICU-nya, tapi di saat anak aku membutuhkan ruangan tersebut itu ada yang kosong guys. Ya Allah, alhamdulillah banget. Jadi anak aku masuk ke ruangan NICU tersebut, dan anak aku langsung dipasangkan alat nih seperti ini ya guys. Ini anak aku waktu di NICU, dia dipasang alat CPAP untuk oksigennya, dipasang untuk alat di jantungnya itu, terus disaturasi, itu semua dipasang di tubuh mungilnya, infusan itu semua dipasang di tubuh mungilnya ya guys. Dan di situ aku belum tahu keadaan anak aku. Sehari aku melahirkan, aku belum tahu kondisi anak aku di NICU itu pun aku nggak tahu guys, karena pas aku sadar di ruang observasi sesar itu, aku nggak diceritakan sama suamiku keadaan anak aku, karena mungkin memang suamiku menjaga perasaanku karena aku habis melahirkan. Jadi aku tidak diberitahu keadaan anakku seperti apa, cuman suamiku memberitahu aku katanya kalau anak aku baik-baik aja, sehat guys, cuman memang disimpan di ruang NICU guys. Aku saat itu nggak mikir, karena aku memang mungkin masih dalam keadaan belum stabil ya guys, karena habis melahirkan dan baru-baru setengah-setengah sadar karena habis dibius total ya. Aku pikir alhamdulillah gitu kan, anak aku sehat, nggak ada kendala apa-apa di tubuhnya gitu guys. Nah, singkat cerita, 2 hari setelah aku melahirkan, aku kan langsung dipompa ASI ya guys, untuk kasih anak aku ASI. Di situ aku pengen tahu keadaan anakku yang sebenarnya itu seperti apa. Aku suruh suamiku untuk foto, dan suamiku pas di jam besuk, suami aku langsung besuk anak aku di ruang NICU. Suamiku memang di ruang NICU itu tidak boleh untuk membawa handphone ya guys, untuk foto ruangan tersebut itu tidak boleh sama sekali. Cuman suami aku curi-curi untuk foto anakku, untuk memberitahu aku, untuk kasih tahu aku keadaan anak aku. Nah, pas suamiku selesai menjenguk anakku, suamiku langsung memberitahu aku foto keadaan anak aku. Di situ hatiku hancur banget. Aku pengen cepet-cepet jenguk anak aku pengen cepet-cepet lihat langsung keadaan anak aku, tapi karena aku belum bisa untuk jalan karena masih sakit banget ya guys, bekas operasi sesar aku itu masih sakit, aku belum bisa jalan, jadi aku tunda dulu untuk melihat anakku. Dan siang harinya itu aku berusaha untuk jalan guys, untuk berdiri supaya aku bisa cepet-cepet melihat anak aku, tapi memang aku belum bisa banget guys. Di hari kedua itu untuk berdiri aku belum bisa banget, sampai pada akhirnya pas hari ketiga
pasca aku melahirkan itu aku baru bisa jalan guys. Itu pun masih dibopong sama suamiku, belum bisa banget aku jalan. Dan aku itu pengen buru-buru langsung ngeliat posisi keadaan anak aku waktu itu. Dan itu hari ketiga itu aku udah diperbolehkan pulang guys, karena memang aku udah bisa jalan ya guys. Jadi sebelum aku pulang waktu itu aku besuk anak aku terlebih dahulu. Di perjalanan menuju dari ruang rawat inap aku ke ruang NICU itu aku nggak berhenti nangis guys, nangis. Aku udah ngebayangin keadaan anak aku di situ bagaimana, karena aku udah ngeliat foto yang dikasih sama aku dari suamiku itu aku udah lihat. Jadi aku udah nangis di sepanjang jalan itu menuju ruang NICU, aku udah nangis banget guys. Nah sampai akhirnya aku udah masuk ke ruang NICU, ya Allah, aku tuh mau berdiri aja tuh rasanya lemes banget guys, karena di situ ada suara kayak suara jantung gitu ya guys ya, tut gitu. Aku nggak tahu itu suara apa guys kalau bahasa medisnya itu. Dan waktu pas aku melihat kondisi anak aku di ruang NICU, tangisku pecah guys. Di saat itu aku nangis, jadi-jadinya aku nangis ngelihat kondisi anak aku saat itu guys. Dan di situ perawat yang nganterin aku ke ruang NICU itu ikutan nangis guys, karena ngelihat aku kasihan kali ya guys ya, habis melahirkan tapi keadaan anak seperti itu kali guys. Jadi dia ikutan nangis saat itu. Aku nangis, nggak berhenti nangis, dan anakku pun ikutan nangis. Ini guys video waktu aku besuk anak aku nangis dan anakku ikutan nangis guys. Ini videonya ya guys. Di situ ya Allah, pas aku nangis, anakku nangis itu ya ampun, rasanya makin jadi aku sedihnya guys gitu guys. Mungkin memang ya ikatan seorang ibu dan anak itu tuh sangat kuat gitu ya, ikatan batinnya itu. Jadi anak aku merasakan kesedihan aku guys. Di situ suamiku coba untuk menenangkan aku, dan perawat pun coba menenangkan aku untuk aku nggak boleh nangis, aku harus kuat gitu guys. Dan aku di situ untuk berusaha untuk nggak nangis lagi gitu guys. Ngelihat kondisi anak aku seperti itu, aku berusaha untuk kuat saat itu. Dan saat aku selesai membesuk anak aku pulang guys. Itu pas udah aku dari ruang NICU ke ruang rawat inap itu, pas aku udah disuruh boleh pulang itu, aku nggak berhenti nangis banget guys, karena sedih banget gitu ya guys ya. Aku melahirkan tapi aku nggak bisa bawa pulang anak aku gitu guys. Jadi aku di sepanjang jalan menuju rumah sakit ke rumah itu aku nangis banget guys. Aku gimana ya guys, perasaan aku tuh hancur gitu guys. Sampai di rumah aku pun ditanya sama tetangga, anaknya mana, kan bukannya udah melahirkan tapi kok anaknya nggak ada, katanya gitu guys. Itu ya Allah, aku makin banget terpukul, aku makin sedih banget ya guys. Tapi aku alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik seperti orang tuaku, suamiku, support aku supaya aku tenang, supaya aku nggak mendengar omongan kiri kanan, omongan orang itu. Supaya aku nggak terlalu mikirin omongan orang itu. Aku berusaha untuk kuat. Oke, aku hapus air mata aku coba ikhlas, aku coba kuat saat itu guys, walaupun memang hati kecilku itu masih menangis gitu ya guys. Nah ini kondisi aku waktu aku di perjalanan mau pulang guys. Ini mataku tuh udah bengkak banget guys. Nah ini ya, ini foto aku ya Allah guys, bener-bener aku tuh udah nggak ada gaya buat hidup gitu loh guys. Perasaannya aku pengen nemenin anakku sampai anakku sembuh gitu guys, tapi kan memang nggak bisa ya, nggak bisa untuk ditemani. Jadi ya aku hanya bisa berdoa di rumah guys. Jadi suamiku yang setiap harinya besuk, aku pumping asiku untuk diantarkan ke rumah sakit, karena memang jarak rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh guys. Dengan kondisi aku yang masih belum pulih, jadi aku nggak bisa untuk jemput anak aku bolak-balik ke rumah sakit, itu nggak bisa. Jadi suamiku yang bolak-balik ke rumah sakit untuk membesuk anakku. Paling suamiku curi-curi untuk foto, untuk video anak aku. Dan di saat hari kedua aku di rumah itu aku pokoknya aku harus besuk anakku. Aku ngerengek ke suamiku, aku pengen besuk anakku. Aku coba untuk kuat, untuk tahan sakit. Lebih sakit aku melihat kondisi anakku daripada luka sesar aku guys. Saat itu aku besuk anak aku. Di perjalanan itu aku
aku berpikir aku harus ubah mindset aku harus ubah pikiran aku nggak boleh nangis lagi, aku harus kuat supaya anak aku kuat, aku nggak boleh tetesin air mata aku di depan anakku, aku harus kuat supaya anak aku juga ikutan kuat. Dan saat itu aku udah berjanji pada diri aku sendiri untuk aku nggak nangis saat aku membesuk anak aku, dan saat aku jenguk anakku aku kuat banget guys. Aku udah berjanjikan pada diri aku sendiri kalau aku harus kuat, nggak boleh nangis. Jadi pas aku jenguk anak aku senyum, aku bersolawat di depan dia, aku ubah air mata aku dengan senyumanku, dan alhamdulillah anak aku pun ikutan tenang, ikutan kuat guys. Padahal sebelum aku besuk anakku itu, kata perawatnya anak aku itu tuh nangis terus guys. Mungkin dia kangen sama aku kali ya guys ya, jadi dia nangis terus. Dan pas aku jenguk, alhamdulillahnya dia tenang. Mungkin itu juga karena akunya juga tenang, jadi anakku juga ikutan tenang guys. Disitulah aku berpikir, oh memang berarti aku nggak boleh nangis, nggak boleh sedih di depan anakku harus semangat, aku harus kuat. Jadi anak aku ikutan kuat guys. Nah guys, pas hari ke-6 anak aku dirawat itu dia mengalami apnea guys. Nah apa itu apnea? Ini ya guys, apnea itu jadi sering banget sering terjadi kepada anak yang terlahir prematur guys. Jadi apnea itu dia lupa nafas guys. Tapi alhamdulillahnya kata dokter, anak aku mengalami apnea itu hanya 5 detik aja guys. Dan itu alhamdulillah banget ya guys, anak aku masih bisa terselamatkan guys. Karena memang kalau anak sudah apnea itu dia untuk kembali bernafas itu tuh minim banget ya guys ya. Resikonya itu sangat tinggi untuk dia kehilangan nyawanya guys. Tapi alhamdulillah karena tim dokter juga ya guys, jadi anak aku terselamatkan. Dan alhamdulillah karena berkat Allah terutama ya guys, Allah masih memberikan kesempatan aku dan suamiku untuk merawat anak aku guys. Nah alhamdulillah guys, setelah kejadian apnea itu makin hari perkembangan anak aku itu semakin membaik guys. Dan waktu itu dokter pernah bilang, katanya kemungkinan anak aku di NICU itu sampai 1 bulanan guys. Mengingat anak aku waktu pas awal-awalan itu dia sangat drop kondisinya ya guys. Tapi alhamdulillah banget anak aku nggak sampai 1 bulan di NICU guys. Semakin hari dia membaik kondisinya, dia lepas alat-alat bantunya seperti ini ya guys. Dia udah membaik. Pas aku jenguk anak aku sholawatin dia udah mulai membaik. Tapi memang dia belum bisa dibawa pulang karena masih diobservasi saat itu guys. Ini keadaan anak aku saat dia udah dilepas semua alat bantu nafas dan semua infus udah semua lepas. Saat waktu pas anak aku awal-awalan dipakein alat-alat medis itu semua dilepas saat itu guys. Kondisi anakku sudah mulai membaik guys, alhamdulillah banget ya guys. Nah alhamdulillah pas di tanggal 10 Desember 2019 suamiku dikabarkan oleh pihak rumah sakit bahwa anak aku udah boleh pulang guys. Allahu Akbar, Masya Allah, saat itu aku bahagia banget guys. Itu seperti aku dikasih uang triliunan guys. Itu rasanya aku bahagia banget guys. Dan saat itu aku langsung buru-buru guys, jemput anak aku. Ini kondisi anak aku saat dibawa pulang guys. Dan oh ya, waktu itu anak aku lahir dengan berat badan 2,1 kg dan panjang 48 cm guys. Dan pas dibawa pulang ini dia berat badannya itu naik menjadi 2,2 kg guys. Nih, ini waktu pas aku jemput anak aku guys. Ini saat aku cium anak aku ucap syukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih, akhirnya yang diprediksi dokter anak aku bakalan 1 bulan di rumah sakit di ruang NICU itu, alhamdulillah anak aku hanya 18 hari guys. Ya Allah, itu bahagia banget aku guys. Dan saat anak aku dibawa pulang itu memang bener-bener perawatannya itu memang bener-bener harus hati-hati banget ya guys. Karena memang ya Allah itu kecil banget, anak aku itu kecil banget guys. Karena sebelumnya anakku memang yang pertama itu prematur juga guys. Tapi
dia prematur, yang anak pertama itu prematur, cuma dia kuat guys, dia nggak ngalamin sampai di ruang NICU, itu nggak cuma di ruang perina doang guys. Padahal usia kandungannya waktu itu lebih muda dibanding adiknya yang kemarin aku melahirkan guys. Dia, anakku yang pertama itu melahirkan usia kandungan 32 minggu, tapi dia tidak masuk ke ruang NICU guys, karena kondisi dia baik saat itu. Beda dengan anakku yang ketiga ini guys, dia kondisinya lemah saat itu guys, jadi membutuhkan ruangan NICU. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, karena setiap anak itu, setiap kondisi anak itu berbeda-beda. Dan alhamdulillah guys, makin hari makin bulan anak aku perkembangannya cepat banget guys, tidak seperti anak prematur guys. Nah, ini perkembangan anak aku dari bulan ke bulan guys ya. Memang kata orang kalau perkembangan anak prematur itu agak lambat katanya guys ya, tapi alhamdulillah anak aku membuktikan ke semua orang bahwa tidak semua anak prematur itu perkembangannya lambat, dan berat badannya pun cepat banget naik drastisnya guys. Alhamdulillah banget ya guys. Ini ya guys nih perkembangan anak aku dari bulan ke bulan guys. Nah, singkat cerita, anak aku usia 1 tahun, alhamdulillah anak aku udah dihitan guys. Nih, waktu anak aku usia 1 tahun dia udah dihitan guys. Kenapa anak aku dihitan di usia 1 tahun? Karena aku ngambil pelajaran dari abangnya guys, anak aku yang kedua, dia itu mengalami fimosis guys. Apa itu fimosis? Ini ya guys, fimosis itu jadi di ujung alat kelamin laki-lakinya itu dia mengalami infeksi guys, dia mengalami kemerahan, jadi dia di saat dia buang air kecil itu kesakitan guys, jadi ya itu harus dihitan. Makanya kenapa aku menghindari itu guys, jadi daripada nanti anak aku kena fimosis, lebih baik aku mencegah guys. Jadi aku hitankan anak aku di usia 1 tahun, dan abangnya waktu itu dihitan usia 1 tahun setengah. Abangnya itu dihitan 1 tahun setengah, dan adiknya sebelum kejadian seperti abangnya itu aku hitan duluan guys. Karena memang resiko kepada anak laki-laki itu untuk mengalami fimosis atau gangguan pencernaan atau gangguan di alat kelaminnya itu sangat tinggi guys. Apalagi anak aku terlahir prematur guys. Jadi aku ambil keputusan untuk anak aku dihitan usia 1 tahun. Jadi dia dihitan dan ulang tahunnya itu bareng guys. Alhamdulillah berjalan dengan lancar guys. Dan alhamdulillah di saat sekarang ini anak aku usia kronologisnya 15 bulan dan usia koreksinya itu 13 bulan guys. Nah, aku mau kasih info lagi ke kalian kalau anak prematur itu ada 2 usia ya guys, ada usia koreksi dan usia kronologis. Apa itu usia koreksi dan usia kronologis? Kalau usia koreksi itu usia dimana seharusnya dia lahir guys, dan usia koreksi ini usia untuk melihat perkembangannya guys, dan usia kronologis itu usia waktu dia lahir guys. Nah, jadi anak prematur itu ada 2 usia ya guys, usia koreksi dan usia kronologis. Dan alhamdulillahnya anak aku perkembangannya itu mengikuti usia kronologisnya guys, tidak mengikuti usia koreksinya. Alhamdulillah banget guys. Jadi untuk kalian yang bilang katanya anak prematur itu lambat perkembangannya, itu tidak benar ya guys, karena tidak semua anak prematur itu perkembangannya lambat. Alhamdulillah anak aku membuktikan semua itu guys. Dan alhamdulillah sekarang anak aku usia 15 bulan dia udah lancar jalannya guys. Seperti ini dia udah lancar jalannya. Alhamdulillah banget guys. Aku ya Allah, memang waktu pas usia 14 bulan itu ada aja ya guys omongan orang yang nyinyir ya guys. Katanya kenapa belum bisa jalan, kan udah usia 1 tahun bla 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 gitu ya guys. Tapi aku nggak dengerin omongan orang, karena ya namanya anak ya guys ya, setiap perkembangan anak itu beda-beda guys. Nah, yang anak yang satu rahim pun perkembangannya beda-beda. Anakku dari anak yang pertama sampai anak ketiga ini perkembangannya semua beda-beda, enggak semua sama. Apalagi anak aku dengan anak kamu gitu kan guys. Jadi aku nggak peduliin omongan orang itu. Memang pertama-tama awal-awalnya aku memang ya Allah, kok masih ada aja gitu ya seorang ibu yang sudah memiliki seorang anak, kok bisa-bisanya masih bisa ngomong seperti itu gitu guys.
Nah, jadi stop ya guys, nggak boleh lagi ada yang membandingkan anak-anak ya guys, karena memang perkembangan anak itu semua beda-beda, nggak semua sama ya guys. Jadi udah stop ya guys, dan stop juga untuk membandingkan lahiran normal dan lahiran sesar ya guys, karena itu semua mempertaruhkan nyawa. Oke guys. Dan aku mau berpesan kepada ibu-ibu, bunda-bunda, momi, atau apapun itu sebutan kalian. Kalau saat ini kalian mengalami anak kalian sedang berjuang di NICU, itu aku titip pesan, kalau kalian itu nggak boleh bersedih ya guys. Kalian harus ubah mindset kalian, kalian harus kuat, harus semangat, supaya anak kalian juga ikutan kuat guys. Karena ikatan batin seorang ibu dan anak itu sangat kuat. Jadi kita harus ubah air mata kita dengan senyuman ya guys. Dan jangan lupa juga berdoa di depan anak kita. Kalau kita saat membesuk anak kita itu, kita ubah air mata kita dengan senyuman, dengan memberikan dia motivasi, kekuatan. Karena apa yang kita ucapkan kepada anak kita itu dia dengar guys. Jadi kita harus kasih motivasi ke anak kita kalau dia harus kuat guys. Dan itu harus kitanya juga harus kuat ya guys. Jangan kita kasih motivasi ke anak kita tapi kita sambil menangis, itu nggak boleh ya guys. Jadi kita harus kuat juga. Kita harus mengkuatkan diri kita dan kita kasih motivasi ke anak kita, dan kita bersyolawat di telinganya dia, itu akan menjadi kekuatan sendiri untuk dia guys. Jadi ubahlah air mata kalian itu dengan senyuman, dan semangat kalian kuat untuk kuat, jangan bersedia guys. Nah, itu aja yang mau aku sharing ke kalian semua. Semoga kisah aku ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk para bunda, untuk para momi, untuk apapun sebutan kalian. Kalian harus selalu tersenyum, tidak boleh bersedih ya, karena kunci dari kekuatan anak kita itu ada di diri kita ya guys. Jadi kita kuat, anak kita pun akan lebih kuat guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk kalian nyalain loncengnya ya guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih ya guys. Thanks for watching. Bye. Bye.